Kalian tahu nggak sih kalau dulu tuh ada satu perang yang membuat kolonial Belanda dilanda krisis ekonomi. Padahal kan dulu Belanda tuh banyak melakukan kebijakan dalam bidang ekonomi untuk mencari kekayaan. Kok bisa ya? Let's go! Siapa sih Diponegoro itu? Diponegoro adalah seorang pangeran dan juga salah satu pahlawan nasional yang terkenal karena berusaha mengusir penjajah Belanda di Jawa antara tahun 1825 sampai dengan 1830. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang dimulai dari 20 Juli 1825 sampai dengan 28 Maret 1830. Perlawanan ini mengambil tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan hasil kemenangan Belanda dan Pangeran Diponegoro diasingkan ke Sulawesi. Perang Jawa yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro ini melibatkan banyak sekali tokoh dari Jawa. Pergaulan Pangeran Diponegoro yang luas dengan komunitas santri dan petani memudahkannya untuk memperoleh simpati, dukungan, serta pengakuan atas kepemimpinannya. Salah satu tokoh pejuang yang membantu Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah ulama dan tokoh militer yang masih berkerabat dengan Pangeran Diponegoro. Meski tidak terlibat hingga akhir Perang Jawa ini, guru spiritual Pangeran Diponegoro ini sempat berperan mengatur strategi militer melawan Belanda. Pada tanggal 28 Juli 1825, Pangeran Diponegoro berkumpul bersama para tokoh yang membantunya dalam perlawanan terhadap Belanda, antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Panular, Adiwinoto, Kiai Mojo, Pangeran Ronggo. Selanjutnya adalah tokoh lainnya seperti Sentot Prawirodirjo yang merupakan seorang panglima pada Perang Jawa. Lalu ada Pangeran Joyokusumo I yang berganti nama menjadi Pangeran Ngabehing Abdul Rahman. Perang Diponegoro ini dilatar belakangi oleh beberapa penyebab. Pembahasannya akan aku bagi menjadi sebab umum dan sebab khusus. Pada 13 Februari 1755 dibuatlah Perjanjian Giyanti. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti ini adalah membagi Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga, dibuatlah Perjanjian Salatiga, di mana wilayah Mataram dibagi lagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Nah, dari kedua perjanjian ini kita tahu kalau wilayah Mataram semakin kecil. Ini membuat pengaruh dari Belanda lebih mudah untuk masuk. Belanda mulai ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di keraton. Salah satu kebiasaan buruk Belanda yang suka minum minuman keras mulai ditiru di kalangan kaum bangsawan, bahkan hingga rakyat biasa. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi Mataram Islam menjunjung nilai-nilai keislaman dalam kehidupan di masyarakat. Sebab umum yang kedua adalah terjadinya konflik di internal istana atau keraton. Dan sebab umum yang terakhir, rakyat sangat terbebani dengan pajak yang diterapkan. Pada bulan Mei 1825, seorang Belanda yang bertugas menjadi residen, semacam bupati di wilayah Yogyakarta ditugaskan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalan dan rel kereta api. Awalnya, pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, tapi rencana malah diubah dan membelokkan jalan tersebut melewati Tegalrejo. Ternyata di salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang oleh Belanda tepat melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro mengetahui perbuatan ini, amarahnya memuncak dan memerintahkan rakyat untuk mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang. Untuk kronologi jalannya Perang Diponegoro agar lebih mudah untuk dilihat akan aku buat seperti ini. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana Belanda mengirimkan pasukan untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro pun dimulai. Pemberontakan yang dikibarkan Diponegoro tersebar dengan cepat di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka dari itu, Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa. Dalam membantu misinya, Diponegoro mengangkat Kiai Mojo yang merupakan ulama terkenal di Pulau Jawa sebagai penasehat agama. Diponegoro juga mengangkat Sentot Ali Prawirodirjo sebagai penasehat militer. Selama perang berlangsung, Diponegoro menggunakan beberapa strategi perlawanan. Strategi yang paling terkenal adalah pelaksanaan secara gerilya
atau perang yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Puncaknya terjadi pada 1827, di mana Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Di antara benteng-benteng tersebut dibangun jalan yang menjadi penghubung untuk memutus garis komando dan ruang gerak pasukan Diponegoro. Bahkan, Belanda sampai mendatangkan ribuan pasukan dari Sumatera Barat yang awalnya dipersiapkan untuk Perang Padri. Karena biaya pengiriman pasukan ini dan pembangunan serangkaian benteng, Belanda mengalami krisis ekonomi. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Ali Sentot Prawirodijo. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya, 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Pada 30 April 1830, ia dipindahkan ke Manado. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855.